Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agatha Asrela dengan NRP 130219113. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease. Nah, apa sih COVID-19 itu? Menurut World Health Organization atau WHO, jadi COVID-19 itu ialah suatu virus yang menyerang pernafasan kita, bahkan dapat menyebabkan kematian. Mengerikan bukan? Nah, bahkan pada awalnya COVID-19 itu dikatakan hanya dapat menyebar dari hewan ke manusia. Namun saat ini dikatakan bahwa COVID-19 dapat juga menular melalui manusia ke manusia. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui apa saja gejala-gejala dari COVID-19 itu sendiri. Nah, gejala umumnya itu seperti misalnya demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua itu batuk dan yang ketiga itu pilek. Nah, tetapi gejala-gejala itu dikatakan sebagai gejala umum karena sebenarnya COVID-19 itu bisa saja kita mengalami gejala yang kompleks ataupun bahkan bisa saja berbeda tergantung dari kondisi imun tubuh kita sendiri masing-masing. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas saya ini, itu terdapat gejala-gejala apabila orang terinfeksi corona dari hari ke hari. Jadi di hari pertama itu biasanya kita mulai merasakan demam, otot-otot kita merasa lemah, kayak jadinya kita seperti pegel-pegel, batuk dan pilek. Nah, di hari kedua ini kita mulai merasa yang namanya sulit untuk bernafas. Nah, pada hari ke-8 ini seluruh kondisi kita itu tidak kunjung membaik. Jadi kita demam 8 hari. Nah, itu udah boleh segera dicek ke dokter. Nah, di hari maksud saya tadi itu hari ke-7. Nah, di hari ke-8 ini kita mulai merasakan yang namanya pernapasan akut. Nah, biasa di sini itu gangguan pernapasan akut tuh tergantung orang-orang, tetapi rata-rata ada yang bahkan tidak bisa ngomong sama sekali saking ia tidak bisa bernafas, jadi ia tidak bisa ngomong, ataupun ada juga yang tidak bisa menghirup aroma-aroma tertentu. Nah, di hari ke-10 ini biasanya kita mulai merasakan yang namanya sakit perut seperti diare. Nah, di hari ke-14 itu ialah puncaknya, di mana semua yang kita rasakan komplikasinya dari hari pertama sampai hari ke-13 itu di hari ke-14 ini akan memuncak dan akan semakin memburuk dan tidak kunjung baik. Seperti misalnya demam kita, berarti kita demam 14 hari. Terus ketika kita batuk yang awalnya hanya batuk biasa saja, pada hari ke-14 ini kita akan mulai merasakan seperti batuk berdahak, bahkan batuk berdarah. Begitu. Jadi harus selalu diperhatikan gejala-gejalanya. Tetapi kabar buruknya ialah pada waktu itu ada seorang pemain NBA asal Amerika Serikat yang dinyatakan positif coronavirus. Nah, tetapi dikarenakan dia positif itu, akhirnya pelatihnya atau coachnya itu pun meminta agar satu tim mereka itu diperiksa supaya untuk memastikan apakah masih ada yang positif corona atau tidak. Nah, hasilnya itu terdapat 3-5 orang di dalam tim tersebut yang dinyatakan positif corona. Dan parahnya ialah terdapat salah seorang di antara mereka, itu Donovan Mitchell. Jadi dia itu positif corona tetapi tidak merasakan gejala apapun nih. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah pernyataan dari Donovan Mitchell. Jadi dia itu mengatakan bahwa ya, saya dinyatakan positif corona tetapi saya tidak merasakan gejala apapun. Jadi gejala yang telah saya jelaskan sebelumnya dari 1 sampai 14 hari tersebut tidak dirasakan oleh Donovan Mitchell itu sama sekali. Kondisinya itu benar-benar fit. Tetapi dia juga kaget karena dia ternyata dinyatakan positif corona. Nah, jadi sebenarnya part yang paling mengerikan daripada corona itu, selain bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya, itu juga karena positif corona ini juga dapat terkena kepada orang yang tidak merasakan gejala-gejala yang telah saya sebutkan tersebut. Nah, oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat dan juga negara-negara lainnya seperti Indonesia pun mulai melakukan yang namanya rapid test. Nah, jadi sebelumnya itu kan awalnya di Indonesia hanya orang-orang yang merasa dirinya itu terkena gejala-gejala yang telah seperti saya sebutkan tadi itu untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit terdekat. Namun saat ini karena ternyata ada kasus bahwa orang yang positif corona itu dapat tidak merasakan gejala apapun, akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk melakukan yang namanya rapid test, di mana pemerintah itu mengetes orang-orang tertentu apakah mereka positif atau tidak. Itu mereka datang ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah tertentu yang berpotensi untuk terjadinya corona ini secara menyebar dan meluas secara cepat. Jadi orang-orang pun mulai dites masing-masing, tidak peduli apakah ya ini sakit atau tidak. Nah, tentunya cara penanganan kepada orang-orang yang positif dengan gejala-gejala tertentu dengan
dibandingkan dengan orang-orang yang positif tanpa gejala itu juga berbeda. Bagi orang yang tanpa gejala yang masih fit itu disarankan untuk karantina diri saja sendiri di rumah. Jadi mengisolasi sendiri di rumah atau di kamar, tetapi tetap harus diingat bahwa makannya juga tetap harus jaga, harus tetap berolahraga, dan juga harus menjaga jarak dari keluarga-keluarga yang ada di rumah apabila masih ada. Jadi isolasi diri sendiri di kamar ataupun di rumah itu sendiri tanpa pergi ke rumah sakit. Mengapa? Karena kalau pergi ke rumah sakit itu bisa saja orang-orang karena melihat kita fit-fit saja, mereka tidak tahu bahwa kita positif corona, dan akhirnya malah kita melakukan skinship ataupun kontak-kontak lainnya dengan orang lain, dan akhirnya kita malah menyebarkan virus-virus ini. Dan juga rumah sakit itu saat ini sudah sangat kekurangan yang namanya alat-alat untuk mengobatinya, bahan-bahannya juga sudah makin kurang. Maka dari itu lebih difokuskan kepada orang-orang yang memang memiliki gejala-gejala tertentu. Nah, untuk orang-orang yang memiliki gejala-gejala yang telah saya sebutkan tadi dan juga telah positif, itu disarankan untuk langsung pergi ke rumah sakit, karena karantinanya di rumah sakit, biarkan rumah sakit yang menanganinya. Karena kalau orang-orang yang telah memiliki gejala tersebut itu kemungkinan besar mereka untuk semakin memburuk keadaannya itu juga kemungkinannya besar banget. Oleh karena itu mereka harus stay di rumah sakit, nggak boleh di rumah sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ialah mengenai bagaimana cara COVID-19 ini dapat menyebar. Nah, COVID-19 ini menyebar bisa saja ketika kita sedang berbicara dengan orang yang positif COVID-19 ini tersebut. Kita berbicara kemudian kemudian kita tidak sengaja terciprat ataupun menghirup udara dari batuk atau bersin dari COVID-19 tersebut ketika misalnya mereka tidak menggunakan masker. Itu bisa saja. Ataupun COVID-19 ini juga dapat menyebar ketika orang-orang yang positif ini batuk ataupun bersin dan cairannya itu jatuh ke permukaan atau barang-barang tertentu. Nah, jadi COVID-19 itu bisa stay di barang-barang tertentu itu, seperti misalnya kertas, HP, kursi, dan lain sebagainya, itu lumayan lama. Walaupun untuk setiap barang itu harinya itu atau lama waktunya untuk dia tetap ada di situ, virusnya itu berbeda-beda, tetapi pada umumnya itu lebih dari 3 hari. Oleh karena itu harus selalu dijaga untuk agar kita tidak menyentuh. Jadi ketika kita menyentuh barang-barang itu, sebelum kita merasa tangan kita belum cuci tangan, kita itu tidak boleh menyentuh mata, hidung, dan juga mulut kita. Jadi pastikan bahwa kalau teman-teman ingin menyentuh ketiga indera tersebut, teman-teman harus sudah mencuci tangan dengan bersih. Nah, selanjutnya itu mengenai bagaimana cara kita mencegah COVID-19 ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya ini, ada poster dari corona.jakarta.go.id. Nah, di sini itu mengenai tips-tips untuk mencegah corona itu sendiri. Yang pertama itu yang pastinya kita harus selalu menggunakan masker, baik kemanapun. Jadi baik kita sakit atau enggak, kita harus menggunakan masker. Nah, pada awalnya kan dikatakan oleh WHO bahwa yang menggunakan masker hanyalah orang-orang yang sakit saja. Tetapi beberapa hari yang lalu WHO dan juga Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan bahwa orang yang sakit ataupun tidak sakit harus menggunakan masker. Nah, tetapi bedanya ialah orang-orang yang tidak sakit itu tidak boleh menggunakan masker seperti ini ya teman-teman, nggak boleh ya. Jadi teman-teman tidak boleh menggunakan masker medis. Teman-teman harus membeli ataupun membuat sendiri masker yang terbuat dari kain, minimal 3 lapis kainnya. Nah, kenapa nggak boleh? Karena masker medis itu diprioritaskan untuk para tenaga medis. Jadi untuk orang-orang yang tidak sakit itu tidak boleh menggunakan masker medis. Karena kalau misalnya teman-teman semuanya malah memborong masker medis tersebut, tentunya itu akan mengurangi stok bagi para tenaga medis kita yang berjuang. Karena mereka selalu kontak langsung dengan para orang yang positif corona ini, jadi sangat penting untuk mereka menggunakan masker medis tersebut. Nah, teman-teman juga selain itu tidak boleh untuk keluar rumah. Boleh, tetapi tolong dibatasi. Jadi kalau misalnya tidak terlalu urgent atau tidak terlalu penting, lebih baik stay di rumah saja. Nah, juga harus selalu dilakukan social distancing, baik itu di luar ataupun di dalam rumah. Jadi mau dengan ketika kita keluar kita harus social distancing, dan juga ketika kita di rumah kita harus social distancing dengan keluarga kita dengan jarak minimal 1 meter ketika berbicara. Terus juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan kita, dan juga untuk melakukan menetapkan etika ketika kita batuk atau bersin. Jadi ketika teman-teman batuk atau bersin, kita harus menutup mulut kita. Nah, selain itu di poster ini juga kita lihat bahwa dikatakan untuk
apabila kita ingin menolong orang-orang lain, tolonglah mereka dengan memberikan masker kain. Dan juga bagi para petinggi seperti misalnya ketua RT, RW, dan lain-lain itu untuk selalu mengingatkan warga-warga agar tetap menggunakan masker ketika ingin beraktivitas di luar ruangan. Nah, tadi kan saya telah menyinggung seputar cuci tangan. Nah, di sini ada 5 langkah bagaimana cara kita mencuci tangan yang baik dan benar. Jadi langkah pertama itu, kita pertama harus membilas tangan kita terlebih dahulu dengan air mengalir. Yang kedua, kita mengusapkan sabun di telapak tangan, punggung tangan, dan juga sela-sela jari kita. Selanjutnya baru kita membersihkan bagian bawah kuku kita, dan setelah itu kita bilas menggunakan air mengalir. Dan jangan lupa untuk dibersihkan atau dilap menggunakan handuk atau tisu. Nah, tetapi saran dari saya teman-teman, lebih baik untuk menggunakan tisu saja. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan handuk, maka gunakanlah handuk yang benar-benar teman-teman itu pakai sendiri saja dan tidak dibagi-bagi dengan keluarga teman-teman yang lainnya. Jadi buatlah handuk yang khusus untuk teman-teman juga, tapi jangan lupa juga untuk selalu mencuci handuk tersebut minimal sehari sekali. Nah, saran dari saya yang lainnya untuk teman-teman yang di rumah sekarang untuk cara mencegah COVID-19 ini dengan melakukan social distancing, yaitu teman-teman jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi, jangan lupa untuk selalu olahraga minimal 30 menit sehari, ataupun jangan lupa juga untuk berjemur. Nah, jadi teman-teman berjemur itu kalau misalnya saran dari dokter itu ketika jam 10 itu yang paling baik, itu sekitar 5-10 menit. Tapi kalau sudah lebih siang dari itu seperti misalnya jam 11, jam 12, itu maksimal hanya boleh 5 menit saja berjemurnya. Nah, untuk teman-teman semua yang emang pengen mengetahui perkembangan dari COVID-19 ini secara gampang, teman-teman bisa mengunjungi web yang ada di bawah ini ya teman-teman. Jadi ini adalah covid19.go.id. Nah, ini adalah resmi dari pemerintah kita. Di situ teman-teman bisa melihat berita-berita terupdate seputar COVID-19 itu, dan juga kita bisa melihat ada juga box tanya jawab. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun apapun yang ingin teman-teman tanyakan kepada pemerintah, itu bisa langsung dilakukan di sana. Dan juga banyak sekali sekarang berita-berita yang simpang siur berkembang di masyarakat ini. Nah, oleh karena itu teman-teman harus be a smart netizen. Jadi teman-teman harus pandai-pandai untuk memilih-milih dari informasi-informasi tersebut. Nah, di website ini juga teman-teman yang resmi dari pemerintah ini, teman-teman bisa melihat ada klarifikasi-klarifikasi. Jadi ketika ada suatu news yang berkembang di masyarakat, maka di situ akan diklarifikasi apakah itu adalah sebuah fakta atau hanyalah sebuah hoax. Nah, teman-teman, sedikit info saja bahwa sekarang hari ini yang positif corona itu ada 7.418, yang sembuh ada 913, dan meninggal ada 635 di seluruh Indonesia. Nah, buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, stay safe, dan juga jangan lupa untuk menerapkan seluruh cara pencegahan yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Dan intinya jaga kesehatan teman-teman, jangan lupa lakukan social distancing. Semua ini demi kebaikan kita bersama. Semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat. Bye-bye, terima kasih.